Martial Master Chapter 1010. Energi darah Raja Tangan Darah mendidih, dan seluruh orang sangat marah, dan matanya penuh amarah dan keengganan. Ia, Raja Tangan Darahnya terlahir miskin dan rendah hati, bukan dari keluarga aristokrat bangsawan tertentu di dinasti Kian besar. Tetapi dia bekerja sangat keras, sangat menderita, dan menanggung dosa yang tidak pernah dialami siapapun sebelum akhirnya menembus Raja Bela Diri. Dia disukai oleh keluarga kekaisaran dinasti Kian besar dan menjadi anggota Raja Bela Diri dinasti. Di Istana Wang Imperial, dia tidak dianggap serius, dia mengakui. Dia telah membudidayakan lebih dari banyak Raja Bela Diri tahap awal kelas 7, tetapi dia telah dikirim untuk membantai sekte lain berkali-kali, dan dia telah mati-matian bertarung dengan pembangkit tenaga Raja Bela Diri lainnya, dan dia juga telah mengenalinya. Dia tahu bahwa banyak Raja Bela Diri aristokrat di dinasti Kian besar tidak memperlakukannya sebagai orang baik sama sekali, tetapi memperlakukannya sebagai anjing dari keluarga kekaisaran dinasti Kian besar. Bahkan jika dia memasuki alam rahasia iblis surgawi, dia dikirim langsung ke area Martial Venerable untuk melindungi Shen Mengchen dan yang lainnya, dia tidak mengeluh. Dia tahu bahwa dia terlahir rendah hati dan ingin berdiri bersama orang lain, dia harus mengeluarkan lebih banyak usaha dan usaha daripada yang lain. Namun, ketika dia bekerja keras selama beberapa dekade dan akhirnya menjadi Raja Bela Diri, berdiri di posisi yang sama dengan yang lain, dia tahu bahwa semua upaya ini sia-sia. Hal yang sama adalah Martial King, sumber dayanya selalu kurang dari yang lain. Pada saat yang sama, Martial King, misinya, tidak akan pernah menjadi penting bagi orang lain. Dia harus bekerja keras untuk menempati posisi di dinasti Kian besar, tetapi yang lain bisa mabuk dan menunggu budidaya sumber daya. Apakah karena orang lain dilahirkan dalam keluarga aristokrat, dan dia terlahir rendah hati? Saat dia pikir dia bisa membuat perbedaan besar, tapi dia masih diejek, dihina, dan dihina oleh sekelompok orang ini. Dia tiba-tiba merasa bahwa usahanya tidak ada artinya dalam sekejap. Matanya merah darah, dan kemudian, tangan kanannya dengan kuat menjepit leher Raja Bela Diri, dengan dingin berkata, "Saya ulangi, kemana Ding Qianqiu pergi?" Dan Raja Bela Diri dinasti Wei besar, apakah kamu pernah melihatnya? Suara dingin, seperti berasal dari api penyucian 9 neter, keluar dari Raja Bela Diri yang dikenal sebagai Algojo dinasti Kian besar. Raja Blood Hand, berani, letakkan saja Raja Roh. Murid dari leluhur tua Raja Keshi Paranormal, apakah Anda ingin mencari kematian? Seorang Raja Bela Diri, semua terkejut pada saat ini, dan bahkan lupa bagaimana Raja Tangan Darah langsung menangkap Raja Roh, dan bahkan meraung. Terutama pemimpin Raja bersenjata besi, matanya menjadi dingin, dan dia berkata dengan marah. Raja Roh Tong berbeda dari Raja Hong Feng yang terbunuh sebelumnya, Raja Hong Feng hanyalah Raja Bela Diri dari dinasti Kian Agung di bawah dinasti Fu Cheng. Raja Roh Tong, dia adalah murid leluhur tua Ding Qianqiu. Jika ada yang salah dengan Raja Roh, pemimpin yang tinggal di belakang pasti akan dihukum oleh leluhur tua. Adapun Raja Roh sendiri, dia berteriak seperti babi, menatap dengan marah, "Raja Blood Hand, apakah kamu berani memperlakukanku seperti ini? Siapa yang memberi Anda keberanian untuk memperlakukan saya seperti ini? Turunkan saya segera, apakah Anda berencana untuk mencari kematian?" Melalui perjuangan marah Raja Roh, mencoba melepaskan diri dari belenggu Raja Tangan Darah. Tapi itu tidak berguna. Cakar tajam Raja Tangan Darah itu seperti lingkaran besi, yang dengan kuat menahannya. Alih-alih melepaskan diri, itu menjadi lebih ketat dan lebih menyakitkan. Raja Blood Hand, jam berapa yang kamu buang? Qin Chen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Oke, bukankah kamu mengatakannya? Mendengar kata-kata Qin Chen, Raja Tangan Darah menggigil, kembali ke akal sehatnya dari kemarahan, dan cahaya sengit melintas di matanya, di dalam tubuh esensi sejati pecah dengan cepat. Saat berikutnya, leher Raja Roh yang terjepit langsung terbuka. Raja berdarah, kamu. Melalui mata Raja Roh melebar terkejut dan marah, setengah berbicara, seluruh orang telah ditendang keras oleh Raja Tangan Darah. Keluar, setengah tubuh, langsung meledak, berubah menjadi hujan darah dan jatuh. Pada saat ini, seluruh lembah sunyi. Murid leluhur tua, Raja Roh, dibunuh oleh Raja Tangan Berdarah. Apakah orang ini gila? Raja Blood Hand, kamu mencari kematian. Tidak dapat menahan lagi, Raja bersenjata besi mengeluarkan kemarahan yang hebat, tubuhnya bergetar, dan langsung membunuh Raja Tangan Berdarah. Pada saat ini, hatinya penuh ketakutan, dan hanya ada satu pemikiran di hatinya, yaitu menangkap Raja Tangan Darah dan membayar Raja Roh, jika tidak, dia pasti akan terlibat. Lengan besi hitam yang menakutkan muncul di kehampaan, menghancurkan Raja Tangan Darah dengan ganas. Saat ini, Raja Bela Diri lainnya juga terkejut dan marah menyaksikan adegan ini, dengan luar biasa menatap Raja Tangan Darah, dengan kemarahan dan kebencian di mata mereka. Mereka semua bisa membayangkan akhir dari Blood Hand King.
Di bawah murka Raja Lengan Besi, mereka pasti akan ditangkap, dan kemudian dengan ganas akan belajar pelajaran. Hanya saat berikutnya, ekspresi mereka semua membeku. Blood Hand King tanpa ekspresi, mengangkat tangannya tiba-tiba, jejak telapak tangan berwarna darah muncul di langit, membanting lengan besi hitam, meledak, dua helai yang menakutkan tabrakan kekuatan semuanya pecah berkeping-keping, di antaranya, sidik jari tangan darah raja menabrak ke depan selama lebih dari 10 meter sebelum perlahan menghilang. Aku diblokir olehnya. Bagaimana itu mungkin? Raja Tangan Darah hanyalah raja bela diri puncak tahap awal kelas 7, mengapa dia menjadi lawan Tuan Wang dengan senjata besi? Tidak, lihat cara yang mengesankan pada Raja Tangan Darah. Tahap menengah kelas 7, Raja Tangan Darah menembus tahap menengah kelas 7, kan? Kerumunan bergetar liar, mereka terdiam, menatap Raja Tangan Berdarah dengan tak percaya. Kapan Raja Tangan Darah memasuki pertengahan kelas 7? Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka yang berkultasis sulit di daerah Raja Bela Diri Rahasia Iblis Surgawi gagal memasuki pertengahan kelas 7. Raja Tangan Darah telah pergi ke area Martial Venerable sebelumnya, bagaimana bisa ada terobosan lebih awal dari mereka? Ini sama sekali tidak masuk akal. Oke, kamu Raja Tangan Darah, tidak heran kamu begitu sombong, berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan di tengah terobosan kelas 7. Kulit Raja Lengan Besi pucat, boom, tubuh kekuatan garis darah pecah, dan seluruh napas melonjak, seperti aliran cahaya, langsung membunuh Raja Garis Darah. Raja ini akan memberitahumu bahwa bahkan jika kamu menembus pertengahan kelas 7, di mata raja ini, kamu hanyalah seekor anjing. Di tengah kemarahan, Raja bersenjata besi langsung datang ke Raja Tangan Darah dan meluncurkan serangan berani. Di matamu, apakah Tangan Darahku adalah Raja Anjing dari dinasti Kian Besar? Raja Tangan Darah sedih, tertawa terbahak-bahak, dan segera cahaya pupil menjadi dingin. Oke, kalau begitu, aku hanya membiarkanmu melihat betapa menakutkannya anjing di matamu. Di bawah kemarahan, Raja Tangan Darah dan Raja Lengan Besi bertarung bersama secara instan. Hong Lama, esensi sejati yang mengerikan mendidih, mereka berdua bertarung dengan puluhan ratusan pukulan dalam sekejap mata, dan ledakan energi dipaksakan, semua orang di sekitar mereka untuk mundur, menunjukkan keterkejutan. Di bawah mata semua orang yang terkejut, menghadap Raja Lengan Besi, Raja Tangan Darah tidak memiliki kelemahan, tetapi semakin banyak pertarungan semakin berani, dan bahkan menekan Raja Lengan Besi untuk bertarung. Semua orang terkejut, satu persatu tercengang. Bahkan jika Blood Hand King menembus pertengahan kelas 7, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari Iron Armored King yang telah melewati kelas 7 selama hampir 10 tahun? Mereka terkejut, tetapi Qin Chen mengerutkan kening. Menunggu Raja Tangan Berdarah untuk mengalahkan Raja Senjata Besi terlalu memakan waktu, dan dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini. Kucing gemuk, naik dan bantu Raja Tangan Darah. Memutar kepalanya dan melihat ke arah kucing hitam besar, Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh. Martial Master Chapter 1011. Mengapa kucing hitam besar itu tiba-tiba melompat? Anak ini terlalu sombong, bahkan memerintahkan dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu. Saya datang ke sini sendiri, bukan sebagai budak dia. Jika kamu tidak mau, pergilah, jangan ikuti kami. Qin Chen memandang dengan dingin, matanya dingin. Sekarang Liu Tai dan yang lainnya hidup atau mati, dia tidak punya waktu untuk membuang waktu dengan kucing hitam itu. Merasakan tatapan Qin Chen, kucing hitam besar itu tiba-tiba menjadi dingin. Untuk beberapa alasan, Qin Chen memiliki sesuatu yang menakutkan. Lupakan saja, kaisar tertinggi saya yang bermartabat, tidak perlu diri sendiri setingkat dengan Anda. Kucing hitam besar itu berpura-pura cantik, dan menghilang setelah berbicara. Di tempat. Saya tidak tahu kapan, kucing hitam besar muncul di depan Raja Lengan Besi yang bertarung. Tubuhnya sangat halus sehingga bahkan tidak bisa menangkap Qin Chen. Pada jejak, seolah-olah tidak ada jejak, cakar tajam menghantam Raja Lengan Besi. Suara jeritan sedih terdengar, dan noda darah muncul di lengan besi Raja Senjata Besi. Kemudian darah menyembur dengan liar, dan dipotong oleh Qi Gen. Martial King di tingkat menengah kelas 7 yang bermartabat, di depan kucing hitam besar, dia tidak memiliki perlawanan. Segera setelah Raja Tangan Darah terbunuh, dia membanting Raja Lengan Besi ke bawah dengan telapak tangan, memercikkan asap dan debu ke langit. Satu sia-sia, Anda harus mengambil tindakan, Tuan Meo, saya akan malu untuk Anda. Kucing hitam besar itu melayang di udara dan berkata dengan tatapan tidak nyaman pada Raja Tangan Darah. Jika kamu tidak bergerak, paling banyak waktu yang dibutuhkan setengah dupa untuk membakar, aku bisa membunuhnya. Raja Tangan Berdarah menjawab. Dia mengeong, bahkan kamu berani menantang kaisar. Kucing hitam besar itu sangat marah hingga rambutnya berdiri. Raja Tangan Darah hanya merasakan aura suram dan dingin mengalir ke depan, dan dia menggigil di sekujur tubuhnya. Ekspresi asli yang tampak membunuh menghilang tiba-tiba. Dia lupa bahwa pria di depannya tidak bisa dianggap enteng.
Tuan Kucing, Anda terlalu banyak berpikir, bagaimana mungkin tangan saya yang berdarah selalu menantang Anda dan memukuli saya sampai mati, saya tidak berani melakukan ini. Raja Tangan Darah berkata dengan kasar, dahinya dipenuhi keringat dingin. Kucing hitam besar akan terlihat seperti ini. Berbicara di sini, Raja Bela Diri dinasti Qian besar yang tersisa di bawah semuanya tercengang. Tuan Wang yang bersenjata besi dikalahkan oleh kucing hitam ini. Dari mana monster itu berasal? Satu demi satu, dia gemetar dan kakinya menjadi lunak. Raja Bloodhand, kamu sangat berani, bahkan tangan besi yang berani dibunuh Lord Wang, apakah kamu benar-benar kebalikannya? Seorang Raja Bela Diri tua, gemetar tubuhnya, menunjuk ke Raja Tangan Darah, terkejut dan marah tanpa henti. Tanggapannya adalah telapak tangan Raja Tangan Darah yang kuat. Raja Bela Diri ini juga merupakan Raja Bela Diri tua dari dinasti Qian besar. Meskipun basis kultivasinya tidak tinggi, itu berasal dari keluarga aristokrat kuno dari dinasti Qian besar. Jadi ada beberapa identitas. Tetapi pada saat ini, dia dihancurkan dan meledak dengan telapak tangan Raja Darah, langsung hancur, dan darah mengalir kemana-mana. Bagaimanapun, saya sudah memberikannya. Membunuh satu adalah membunuh dua adalah membunuh. Kalau begitu, mengapa tidak membunuhnya? 10 Raja Bela Diri yang tersisa ketakutan, mereka melayang ke langit dalam sekejap, menjatuhkan Raja Lengan Besi dan yang lainnya, dan menyerbu ke segala arah. 2 dari mereka bergegas menuju lokasi Qin Chen. Jelas bahwa identitas Qin Chen tidak seperti yang mereka bayangkan sebelumnya. Tangan raksasa itu menjulur dan meraih Qin Chen stu demi stu, jelas karena dia takut gagal melarikan diri, dan ada sandera. Ketika kucing hitam besar melihat adegan ini, sedikit sarkasme diuraikan di sudut mulutnya. Bahkan terkadang harus menuruti perintah Chen, jadi bagaimana bisa Qin Chen menjadi orang biasa? Kedua Raja Bela Diri manusia ini berpikir bahwa Qin Chen masih muda dan dapat melakukannya sesuka hati. Bukankah itu akan membawa kehancuran sendiri? Menghadapi serangan kedua pria itu, Qin Chen tidak menghindar, melawan, menutup mata. Hanya ketika mereka berdua hendak menangkapnya, Qiang, pedang karat misterius di pinggangnya terhunus, dan melayang melintasi kehampaan. Di langit, cahaya pedang guntur dan kilat melintas tiba-tiba, melewati 2 tangan esensi sejati. Tangan besar esensi sejati itu, seperti tahu lembut, dipotong seketika. Esensi sejati di balik tangan besar, 2 siluet tinggi, memercikkan darah. 2 siluet, tubuh mereka terpotong menjadi 2, jatuh ke genangan darah. Seorang Raja Bela Diri kekar memiliki tubuhnya terbelah menjadi 2, dan wajahnya masih memiliki ekspresi ketakutan dan keengganan. Dan Raja Bela Diri juga abu-abu lainnya, yang juga tampak bingung, tidak pernah menyangka bahwa kejeniusan dinasti Wei besar yang remeh akan menakutkan sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa mati. Kedua orang ini dipenggal oleh Qin Chen, dan Raja Bela Diri lainnya di sisi lain tidak baik-baik saja. Raja Tangan Darah membuat tembakan gila, dan Raja Bela Diri puncak tahap awal kelas 7 yang tersisa, hampir tidak ada yang menjadi tipuannya, kembali. Terlebih lagi bagaimana, ada kucing hitam besar di samping menyapu formasi, tidak ada yang bisa melarikan diri di sini. Dalam sekejap mata, 2 Raja Bela Diri jatuh, dan 7 atau 8 Raja Bela Diri yang tersisa terluka parah. Ketika mereka melihat adegan Qin Chen, mereka gemetar, menghirup udara dingin. Langsung membunuh 2 ahli Raja Bela Diri, Qin Chen ini hanya seorang jenius muda, bagaimana bisa menakutkan seperti ini? Untuk sementara, semua orang ngeri, tidak ada yang berani bergerak gegabah, hanya melihat Raja Tangan Darah dan mereka dengan marah. Bahkan tangan besi Lord Wang hampir terbunuh. Jika mereka melawan lagi, mereka hanya bisa membawa kehancurannya sendiri. Bloodhand King mencibir, sekarang tahukah kamu bahwa kamu takut? Mengapa Anda pergi sebelumnya? Dia menarik Raja Lengan Besi yang terluka parah dari tanah, dan Raja Tangan Darah langsung membawanya ke Qin Chen. Dengan tendangan di lutut Raja Lengan Besi langsung berlutut ke tanah. Sekarang, bisakah kamu memberitahu Ben Shao, kemana Ding Qianqiu pergi? Dan di mana Raja Bela Diri dinasti Wei besarku? Qin Chen berkata dengan dingin. Lengan besi meludahi Qin Chen dengan keras, dan kemudian menatap Raja Tangan Berdarah dengan marah. Raja Tangan Darah, Anda berani mengkhianati dinasti, serahkan anak ini, leluhur tua tahu bahwa dia tidak akan pernah mengampuni Anda, anjing Anda. Raja Tangan Darah mencibir. Dia menjentikkan telapak tangan dan meraih dahi Raja Lengan Besi. Postur ini benar-benar memalukan, Raja Bela Diri di tengah kelas 7 yang bermartabat, penguasa bergengsi dari tanah ratusan dinasti, benar-benar membawa kepalanya dengan tangan berdarah. Jika ini padam, Raja Lengan Besi masih memiliki wajah lihat orang. Dia berjuang dengan cepat, melambaikan tangannya, dan esensi sejati yang menakutkan keluar dari tubuhnya, untuk memaksa Raja Tangan Darah untuk melepaskannya. Qin Chen tampak tidak sabar, dengan dingin berkata, karena dia tidak mengatakan, bunuh. Bloodhand King terkejut, ini adalah Iron Arm King. Sebagai yang tertinggi, bunuh saja.
Dia berpikir bahwa Qin Chen telah memperbudak dirinya sendiri, dan dia juga memiliki ide untuk memperbudak orang lain, jadi dia tidak membunuh Raja Lengan Besi sebelumnya. Di mana Raja Tangan Darah tahu bahwa Qin Chen tidak membunuhnya sebelumnya, tetapi hanya ingin dia memimpin. Adapun Martial King kelas 7 menengah lainnya, bagaimana dia bisa menganggapnya serius? Martial Master Chapter 1012. Melihat Qin Chen tidak seperti mengatakan kebohongan. Raja Tangan Darah mendengus dingin, dengan kilatan ganas di matanya, tangan kanan bergetar, dan esensi tubuh benar-benar meletus dengan keras, dan langsung menyerbu ke kepala Raja Lengan Besi. Raja senjata besi itu seperti anak ayam yang diangkat. Tidak ada perlawanan sama sekali. Kepala besar meledak dalam sekejap, dan anggota tubuhnya terkulai. Dia sudah mati dalam sekejap dan tidak bisa mati lagi. Di samping, sisa Raja Bela Diri hanya merasakan hawa dingin naik dari telapak kaki mereka, menyebar ke seluruh tubuh. Raja bersenjata besi, leluhur tua mengirim Raja Bela Diri yang tinggal di sini di tengah kelas 7 dan terbunuh. Dan tanpa ragu-ragu, apakah Raja Tangan Darah ini bertekad untuk melawan dinasti Kian Besar Kan? Sebuah telapak tangan meledakkan kepala Raja Lengan Besi, dan hati Raja Tangan Darah terasa seperti sebuah batu besar telah jatuh ke tanah. Itu sangat nyaman, setiap pori menjadi rileks, dan hatinya sangat halus. Jika dia tinggal di dinasti Kian Besar, bahkan jika terobosannya ada di pertengahan kelas 7, dia akan tunduk pada Raja Lengan Besi dan mematuhi pengaturannya. Dia hanya bisa menurut. Bahkan jika statusnya ditingkatkan, itu tidak akan pernah terlalu banyak. Dan sekarang, dia membunuh ketika dia ingin membunuh, dan melakukannya ketika dia ingin melakukannya. Permusuhan yang menyenangkan semacam ini membuat pikirannya lebih transparan dari sebelumnya. Inilah yang benar-benar harus dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik, bukan? Untuk pertama kalinya, Raja Tangan Darah merasa bahwa menyerah pada Qin Chen sepertinya bukan hal yang salah. Blood Hand King, bawa mereka satu persatu, lihat apakah mereka mau mengatakannya. Jika mereka tidak mau mengatakannya, bunuh saja mereka secara langsung, dan tinggalkan apa yang kamu lakukan di sini. Qin Chen secara alami tidak tahu darah ada perjalanan seperti itu di hati Raja Tangan saat ini, dan dia berbicara dengan ringan. Dengan seringai menyeringai, Raja Tangan Berdarah itu mengguncang tubuhnya, dan tangan kanannya sudah membentur kepala Raja Bela Diri lainnya. Raja Bela Diri, yang basis kultivasinya hanya puncak tahap awal kelas 7, juga terluka parah. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, kepalanya telah dipegang oleh Raja Tangan Darah. Raja Bela Diri penuh dengan kengerian. Sepertinya dia masih shock karena Raja bersenjata besi terbunuh, dan dia tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Terlalu malas untuk menunggu lebih lama, Raja Tangan Darah langsung menerapkan kekuatan, dan kepala lawan meledak seketika, dan darah mengalir. Raja Tangan Darah pada saat ini, penuh darah, seperti iblis inkarnasi. Semua talenta bereaksi, Raja Tangan Darah, tetapi sosok yang dikenal sebagai tukang daging di dinasti Kian Besar, ribuan seniman bela diri mati di tangannya. Seniman bela diri itu penuh kengerian, dengan mulut terbuka, seolah mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia sempat berbicara, dia membenturkan kepalanya tetapi dicubit oleh Raja Tangan Darah. Wajahnya tidak sabar, dan Blood Hand King sekali lagi meraih Martial King ketiga. Raja Bela Diri berteriak sebelum cakar Raja Tangan Darah menangkapnya. Leluhur tua mereka pergi ke reruntuhan kuno, seniman bela diri dari dinasti Wei besar juga ada di sana, dan dibawa oleh leluhur tua. Raja Bela Diri menangis dengan air mata pahit. Jauh dari reruntuhan kuno, di mana tempat itu? Kami tidak tahu, leluhur tua yang menemukannya, dan peninggalan kuno muncul jauh di dalam alam rahasia iblis surgawi ini, tapi itu sangat berbahaya. Leluhur tua mereka semua masuk, tetapi karena tempat itu terlalu berbahaya, leluhur tua meninggalkan saya di sini dan hanya mengizinkan Raja Bela Diri tingkat menengah kelas 7 untuk masuk bersama. Petik 2. Mengapa Liu Tai dari dinasti Wei besar dibawa? Qin Chen bertanya-tanya. Menggunakan Ding Qianqiu yang sangat kejam, saya khawatir leluhur tua Liu Tai akan dibunuh secara langsung ketika dia menemukan mereka. Bagaimana mereka bisa dibawa ke reruntuhan bersama? Karena reruntuhannya terlalu berbahaya, Raja Bela Diri dinasti Wei besar dibawa oleh leluhur tua untuk menjelajahi jalan, mengatakan itu adalah penggunaan yang sia-sia. Tubuh Qin Chen dingin, dan tubuhnya pecah karena kedinginan, dan ada kemarahan yang meledak di matanya. Ding Qianqiu benar-benar membawa Liu Tai dan yang lainnya untuk menjelajahi jalan. Ini adalah kejahatan yang pantas mendapatkan 10.000 kematian. Reruntuhan kuno dan Ding Qianqiu bahkan tidak mengizinkan Raja Bela Diri tahap awal kelas 7 untuk masuk. Jelas, itu pasti sangat berbahaya. Dan jika Liu Tai dan yang lainnya dibawa ke jalan yang diperiksa, apa hasilnya? Tanpa memikirkannya, Qin Chen bergidik. Sudah berapa hari mereka masuk? Sudah hampir 2 hari. Setelah itu, Qin Chen bertanya tentang alamat reruntuhan kuno. Tapi yang menyedihkan adalah tidak ada yang tahu beberapa Raja Bela Diri yang tersisa di lembah.
Karena reruntuhan, Tuan Paviliun Sang Guanlu dari Paviliun Rahasia Surgawi menemukan bahwa setelah menemukan bahaya ekstrim di dalamnya, leluhur tua tidak membiarkan mereka pergi, jadi mereka menyimpannya. Setelah menanyakan semua ini, wajah Qin Chen muram. Selama 2 hari, Qin Chen tidak tahu apakah itu panjang atau pendek, tetapi apa yang terjadi pada Liu Tai dan yang lainnya. Apakah itu mati atau hidup? Selain itu, mereka bahkan tidak tahu lokasi reruntuhan sekarang, bagaimana mereka bisa menyelamatkannya. Pejabat muda, ini jauh dari reruntuhan kuno. Pada saat ini, bola mata kucing hitam besar Gulu berkata tiba-tiba. Hehe, Kaisar adalah 9 surga dan 10 bumi, menyapu gurun. Katakan intinya secara langsung. Qin Chen tampak dingin, dan kucing hitam itu tiba-tiba diam dan memamerkan giginya, berkata, reruntuhan jauh kuno, Kaisar ini tahu satu, tapi aku tidak tahu reruntuhan yang mereka bicarakan, dan reruntuhan yang Kaisar tahu, kan? Yang sama. Qin Chen harus mencobanya apakah itu reruntuhan yang sama atau tidak. Hati-hati, Qin Chen segera membiarkan Jenderal Kerajaan Tangan Darah dan Raja Bela Diri yang tersisa dipenggal. Jeritan sedih terdengar, dan Raja Bela Diri yang tersisa tidak berdaya untuk melawan di bawah pembantaian Raja Tangan Darah. Mereka semua jatuh dalam sekejap mata, dan darah tumpah ke seluruh tanah. Raja Tangan Darah datang langsung ke sisi Qin Chen dan menyerahkan selusin penyimpanan setelah cincin itu. Aku menatap Qin Chen dengan gugup. Dia tahu betul bahwa alasan mengapa Qin Chen tidak membunuhnya ketika dia berada di istana yang hancur adalah untuk membiarkan dia memimpin dan menemukan leluhur tua Ding Qianqiu. Dan sekarang, nilainya hilang. Ini semua dalam pikiran Qin Chen untuk membunuh atau mencabut. Jangan khawatir, pemuda ini belum memiliki rencana untuk membunuhmu. Qin Chen tidak tahu pikiran Raja Tangan Darah, dengan acuh tak acuh berkata, setelah pertemuan, pemuda ini memiliki satu hal lagi yang harus Anda lakukan. Jika Anda melakukannya dengan baik, Anda bisa berjanji untuk menyelamatkan hidup Anda. Blood Hand King sangat gembira di dalam hatinya. Jika dia bisa bertahan, dia secara alami tidak ingin mati. Kucing hitam besar itu melirik Raja Tangan Darah, tubuhnya bergetar, dan langsung terbang tinggi ke langit, sementara Qin Chen dan Raja Tangan Darah mengikuti dari belakang. 3 aliran cahaya, seperti bintang jatuh, melewati langit dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Sekitar 1 jam kemudian, pegunungan hitam panjang, samar-samar terlihat, muncul di depan Qin Chen dan yang lainnya. Perhatian semuanya, reruntuhan ada di depan. Kata kucing hitam besar itu tiba-tiba.